komentar cerdas, tegas dari Syarifah Zulfikar ini betul-betul harusnya menjadi tamparan keras buat mereka para Habib dan Habibah yang selama ini menyombongkan diri, membanggakan diri. Tidak perlu kalian itu misalkan Dzurriyyah Nabi yang asli. Tidak perlu kalian itu menampakkan diri, mengaku-ngaku, membanggakan diri. Tidak perlu. Justru kalau kalian seperti itu ya, justru akan membuat kalian semakin direndahkan. Justru kalian akan semakin terhina. Karena orang yang mengaku-ngaku itu tidak, kalian ini masih kekeh, masih merasa. Tidak perlu seharusnya kalau ada yang mengkritik ya tentang nasab kalian, kalau ada yang mengkritik seperti Kiai Imad, meragukan nasab kalian, itu justru kalian ini seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seharusnya kalian itu berterima kasih dan bersyukur pada Kiai Imad dan para pendukungnya dan mereka kawan-kawan yang mengkritik, meragukan nasab kalian. Karena ini seharusnya menjadi kalian untuk berbenah ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan apa yang diucapkan oleh Sayyid Zulfikar dan putrinya Syarifah Zulfikar ini seharusnya perlu buat pembelajaran untuk kalian semua. Bukan untuk dijadikan bangga-banggaan. Jadi nasab bukan dijadikan bangga-banggaan, bukan dijadikan pamer. Nih, lihat nih gua keturunannya si ini nih. Nah, ini keliru ini. Wong Rabi'ah Alawiyah itu cuma ada di Indonesia. Sedangkan keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia. Mosok yang di Mekah, di Maroko, di Jordan, di mana lagi di Palestina, Damaskus, Syria, Tunisia, itu dicatat di Indonesia tok. Sedangkan di Yaman sendiri loh, Rabi'ah Alawiyah itu nggak ada. Di Yaman itu, pencatatan nasab keluarga Ba'alwi itu dicatat masing-masing keluarga. Ya memang ada di sana buku induknya. Kalau nggak salah namanya itu Syajaratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ikut mengomentari tentang komentarnya Syarifah Zulfikar yang akhir-akhir ini cukup menghebohkan, cukup membuat kita terkejut. Ternyata beliau Syarifah Zulfikar ini ternyata beliau itu tidak hanya seorang wanita yang cantik, suaranya lembut sekali, yang sudah kita kenal suaranya itu bagus, yaitu lewat lagu-lagunya. Ternyata komentarnya kemarin itu menunjukkan kecerdasan beliau, menunjukkan beliau itu seorang yang tegas. Dan ini tentu tidak jauh beda ya dengan ayah beliau, abi beliau, yaitu Sayyid Zulfikar yang sudah kita kenal selama ini adalah seorang Sayyid. Beliau masih Dzurriyyah Wali Songo yang selama ini kita kenal tegas dan keras terhadap para Habib-Habib yang suka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata mereka akhlaknya tidak sesuai dengan baginda Nabi. Dan beliau adalah seorang tokoh yang selama ini ya yang ikut meramaikan di channel YouTube yang komentar-komentarnya itu tegas ya, sudah tidak diragukan lagi. Dan perlu kita ketahui bersama ya, mungkin kita dan ini juga saya sendiri, bahwa ternyata Syarifah Zulfikar itu ternyata putri dari seorang Sayyid Zulfikar. Dan itu juga saya juga baru tahu ketika saya melihat video yang viral tentang komentarnya Syarifah Zulfikar itu mengenai para Habibah yang dianggap Zulfikar itu sebagai seorang Syarifah yang abal-abal ya. Nah, ini ketika saya mengecek videonya tersebut dan kemudian saya cari-cari, ternyata beliau
Syarif Hafifah Zulfikar ini adalah putri dari Sayyid Zulfikar ya, yang sudah kita kenal selama ini. Beliau Sayyid Zulfikar juga kita kenal, suaranya juga bagus sekali, lembut, seorang qori, dan itu sudah tidak diragukan lagi ya, sudah kita kenal semuanya ya. Baik, sebelum kita ketengahkan komentar-komentar beliau-beliau dari anak dan ayah ini yang tegas, cerdas, dan mari kita mengenal dulu mereka berdua, bagaimana kedekatan ayah dan anak ini ya. Kita lihat cuplikan video kedekatan mereka berdua ya. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di YouTube channel VV. Di video kali ini VV akan menjelaskan sesuatu yang teman-teman ini banyak banget komen di Instagram VV, terus ada DM juga, pokoknya ini banyak banget. Salah satu tuh komennya tuh selalu kayak gini, Bi. Kak VV, coba cover dong lagu Sholawat Intai. Coba cover dong lagu Sholawat Manis Silik gitu. Coba cover dong lagu ini. Padahal ya, ini mohon maaf, setahu VV kayak Inta itu bukan sholawat. Padahal ini liriknya, bahasanya, tulisannya bahasa Arab. Kenapa ya? Sebelum lanjut, VV ingetin teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Lanjut? Jangan lupa Gimana? subscribe channelnya Abi juga. Iya. Kasih di description box nanti teman-teman bisa klik terus subscribe. Oke, gimana nih menurut Abi, pendapatnya kayak gimana? Jadi memang Abi sendiri juga sering kelihatan itu ya. Jadi ada banyak komentar-komentar yang berlalu lalang. Kak, tolong dong cover lagu Sholawat Intai, Sholawat apalagi gitu ya. Jadi begini, tidak semua lagu-lagu Arab itu adalah sholawat. Jadi sholawat itu dilihat dari syairnya, dari liriknya. Ya, pada dasarnya lagu atau melakukan sesuatu, ya, melakukan sebuah syair dan lain sebagainya, itu disebut dengan qasidah. Ada yang menyebutnya dengan nasyid. Ya kan? Bedanya qasidah sama sholawat ini apa? Nah, sama lagu-lagu religi lainnya. betul, qasidah itu bahasa Arab. Ya, jamaknya sangat sering deket sama Abi. Jadi apa namanya, sejak kapan sih deket sama Abi, kemana-mana sering sama Abi, terus sampai salawatan bareng sama Abi. sejak lahir. Sejak lahir, karena yang tadi seperti lu bilang, perform tilawah pertama kali pun di bangku sama Abi. Jadi memang sebenarnya deket sama Abi, sama Umi, sama dekat. Cuman kalau memang perform atau acara, memang partner duetnya sama Abi. Tapi tanggapan Umi ketika apa namanya sering terpublish di itu media sosial, itu tuh awal gimana? Alhamdulillah Umi mendukung sih, nggak ada masalah ya. Ya yang penting manfaat dan dakwah juga ya. Sebenarnya sama semua anak saya dekat. Saya dekat sama semua anak saya. Cuma kan memang Vivi yang pertama kan, anak yang pertama, perempuan. Dulu di awal-awal dia tampil diundang ke sana kemari itu selalu sama ibunya. Jadi sama istri saya ada jadwal sendiri. Jadi saya sebenarnya sudah pensiun dari dunia melantunkan, nyanyi lah, dunia menyanyi ya. Dunia saya udah lebih fokus ke banyak diundang orang untuk mengisi sebagai qori, baca suci Al-Quran, tausiah, ya. Terus kemudian ya banyaklah majelis-majelis taklim yang saya pegang di Jawa Timur itu. Nah, ketika Vivi muncul, makin hari makin banyak penggemarnya. Nah, penggemarnya banyak yang fanatik juga. Kadang-kadang kalau foto itu nggak ngelihat kanan kiri. Ya, akhirnya istri saya bilang, "Bang, kayaknya aku lain hari aku nggak sanggup ngawal Vivi." Lu kenapa? Ini yang ngawal harus laki-laki ini. Penggemarnya ini, sempat waktu di mana itu yang di Bogor ya, di SICC itu ya. Wah, tiba-tiba naik banget. Bahkan kemarin ada penyanyi lainnya ya, pelantun sholawat yang lainnya itu sempat dipeluk gini, yang akhirnya suaminya marah itu, ditonjok aja sama istri suaminya. Nah, alhamdulillah Vivi nggak sampai yang seperti itu. Nah, terus ya, jadi karena hal itulah maka saya harus mendampingi Vivi karena perempuan. Nah, mau nggak mau saya harus mengorbankan jadwal saya ketika dia ada acara gitu.
Akhirnya banyak yang komplain, gitu. Kenapa sekarang sering ditinggal sama abah gitu, acaranya gini. Saya bilang saya harus ngawal anak saya. Saya juga bingung, kalau misalnya dikawal sama orang lain, bukan mahramnya kan juga nggak enak, dia nggak mau. Ya sudah mau nggak mau saya harus ngawal, saya dampingi. Gitu. Nah, kemudian di beberapa waktu kemudian, karena sering saya dampingi, ada salah satu tempat itu yang panitianya itu kenal saya, itu tahu saya di Jawa Tengah. Ternyata teman kuliah saya gitu, dulu waktu di YIN kan di Surabaya. Duh, itu bodyguardnya VV itu ayahnya sendiri tuh gitu. Nah jadi saya waktu ngawal VV, nganterin VV itu saya nggak pakai sarung, nggak pakai peci, nggak pakai baju koko. Jadi memang ya memang kayak bener-bener lagi ngawal gitu kan. Ya. Saya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, terus kemudian nggak pakai peci, malah rambut saya pakai model mohawk, gitu kan. Nah di situ saya ngawal VV, saya juga termasuk sound operatornya juga, terus dokumentator kameramen ya itu juga. Nah itu. Nah karena ada temen saya yang tahu saya, suruh tampil sekalian gitu. Itu bisa itu. Gitu. Nah, saya nggak mau, janganlah. Saya nggak pakai baju apa-apa saya. Oh nggak bisa, harus tampil sekalian. Gitu. Akhirnya mau nggak mau saya tampil. Nah dari situlah maka akhirnya banyak orang yang nggak paham mengira saya partner duetnya VV. Ya, ada yang ngira saya ini temennya, ada yang ngira saya ini suaminya. Ada yang ngira saya kakaknya, nah, kakak beradik gitu. Awalnya begitu. Ya sudah akhirnya karena sering bareng, akhirnya orang banyak yang ngundang sepaket saya sama VV gitu kan, atau VV sama saya. Nah yang bikin unik lagi begini, kan karena sudah ketahuan kalau saya ini ayahnya ya kan, akhirnya saya pakai baju ya baju yang formal lah, yang pantas gitu kan, masa manggung pakai baju kayak gitu. Nah panitianya nggak mau, wah jangan pakai yang kayak gini, ini kalau yang pakai kayak gini udah umum gitu. Nah, dia pengennya yang orangnya ini kayaknya anti mainstream ya, pakai yang beda gitu. Di mana? Di Tegal atau di mana dia? Pemalang ya? Jawa Tengah pokoknya. Di Jawa Tengah pokoknya. Jadi saya diminta pakai baju yang casual, yang nyantai lah, ya kayak anak band gitu. Balik lagi stylenya. Balik lagi stylenya. Nah akhirnya balik lagi stylenya kayak gitu lagi ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir, makanya di tempat saya, di daerah asli saya itu ada kiai-kiai yang tahu. Iki Kori tambah tuwek kok tambah kakean macem, mana bilang gitu. Kok tambah tuwek kok tambah kakean pola gitu. Harusnya kan biasanya baca Al-Quran pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Oh ini kok malah sudah anaknya udah makin nambah kok malah kayak gini. Sempat ada yang ngomong kayak begitu. Tapi ya sudahlah, saya kalau direken itu ya kalau digubris ya nggak selesai. Udahlah pasang ini apa? Tutup telinga. Itu. Nah, akhirnya sampai pada tahun berapa yang kita dipanggil di PBNU itu diundang Harlah NU 18 ya? 17 atau 18? Ya, 2018. Nah, kami diundang di PBNU, kemudian ketemu dengan para kiai, ada Kiai Said, kemudian ada kiai sepuh yang lainnya juga. Ya kita ngobrol soal intinya beliau-beliau ini seneng lah ya, seneng dengan baru kali ini ada bahasanya ada artis ketok NU nih gitu, kelihatan NU-nya gitu. Bahasanya begitu. Jadi kalau bisa konsepnya nggak usah dirubah, ganti pakai sarung, pakai koko, pakai peci, nggak usah, itu sudah biasa. Ya, yang gini-gini aja lah gitu. Lebih ya alhamdulillah akhirnya jalan terus sampai sekarang nih. Nah, cuma ada perbedaan setelah 1 abad NU. Setelah 1 abad NU kemarin itu orang jadi banyak yang lebih tahu saya juga. Saya punya sebutan baru. Sekarang sebutannya Kori 1 abad. Kori 1 abad. Nah, yang akhirnya kemudian cara berpakaian saya sudah mengikuti 1 abad kemarin. Jadi saya kemana-mana sekarang kalau nggak pakai peci jadi malu sendiri. Harus pakai peci karena dikenalnya Kori 1 abad gitu. Jadi nggak metal lagi sudah sekarang. Alhamdulillah setelah kita mengenal lebih jauh yaitu mereka berdua antara
ayah dan anak, yaitu Sayyid Zulfikar dan putrinya Syarifah VV Zulfikar ini, ya, setelah kita menyimak mereka berdua dalam video tersebut, mari kita simak komentar cerdas dan tegas dari mereka berdua, karena komentar-komentar ini menjadi tamparan yang keras atau bisa membuat mereka para Habib dan Habibah itu malu sendiri. Kenapa mereka malu sendiri? Ini menjadi tamparan keras buat mereka, karena seorang Duriyah Nabi yang asli, yang nasabnya tidak diragukan sambung ke baginda Nabi, ini yaitu sebagai contoh adalah mereka berdua. Ini nasabnya dalam silsilahnya sudah kita bisa lihat semua, silsilahnya ini tidak diragukan lagi kalau mereka itu adalah sebagai cucu baginda Nabi. Tapi ternyata mereka ini sama sekali tidak menunjukkan, tidak membangga-banggakan, bahkan terkesan mereka ini tidak diketahui kalau mereka ini ternyata sebagai Duriyah Nabi, sebagai cucu Nabi. Inilah memang betul-betul kalau mereka ini cucu Nabi. Nah, ini kok sampai mereka seperti tidak diketahui, karena yaitu karena sikap merendahkan diri, tidak ingin membanggakan nasab mereka. Nah, inilah yang menjadi pertolak belakang dengan sikap para Habib dan Habibah yang selama ini, ya, kita lihat mereka yang justru nasabnya ini sangat diragukan, silsilahnya ternyata memang diragukan, dan sudah dicek memang 100% nasab mereka ini palsu dari berbagai data-data yang kalau ditelusuri dari berbagai data-data yang ada. Tapi ternyata mereka selama ini itu membangga-banggakan, mengaku-ngaku, menganggap dirinya sebagai cucu Nabi, sebagai Duriyah Nabi. Harusnya mereka semua ini, ya, para Habibah, para Habib ini malu sendiri. Dan ini sikap tegas, ya, komentar cerdas tegas dari Syarifah Zulfikar ini betul-betul harusnya menjadi tamparan keras buat mereka para Habib dan Habibah yang selama ini menyombongkan diri, membanggakan diri. Tidak perlu kalian itu misalkan Duriyah Nabi yang asli. Tidak perlu kalian itu menampakkan diri, mengaku-ngaku, membanggakan diri. Tidak perlu. Justru kalau kalian seperti itu, ya, justru akan membuat kalian semakin direndahkan. Justru kalian akan semakin terhina. Karena orang yang mengaku-ngaku itu tidak akan disukai banyak orang. Ya, perlu kalian ketahui. Dan ini juga perlu diketahui oleh para muhibbin, ya. Kalau sudah jelas ada orang-orang yang mengaku semacam ini, kok kalian itu masih percaya, itu nalar kalian, otak kalian perlu direfresh kembali, ya. Perlu diajak merenung, perlu diajak berpikir kembali agar kalian itu bisa terbuka mata hatinya. Orang yang suka mengaku-ngaku, membanggakan dirinya, apalagi merasa dirinya paling mulia, nasab paling mulia, itu sama sekali tidak pantas. Sangat meragukan sekali kalau orang itu sebagai Duriyah Nabi. Karena Rasulullah itu akhlaknya sangat santun, merendahkan diri. Dan kalau kalian ingin mencontoh, contohlah ini yang betul-betul nasabnya tidak diragukan sambung ke Rasulullah. Inilah Syarifah VV Zulfikar dan ayahnya Sayyid Zulfikar. Contohlah mereka. Contohlah mereka. Lihatlah sikap mereka. Mereka tidak membanggakan. Mereka juga tidak merasa bangga, mereka juga tidak peduli apakah mau dianggap sebagai Syarifah keturunan Nabi, tidak peduli karena tidak ada untungnya bagi mereka. Ngapain? Kalau memang mereka betul-betul sebagai Duriyah Nabi, itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu cukuplah bagi mereka. Mau orang dikatakan tidak dan sebagainya, itu tidak ada pengaruh. Wong nasab itu mengalir sesuai dengan aliran darah. Jadi ngapain kalian ini masih kekeh, masih merasa? Tidak perlu. Seharusnya kalau ada yang mengkritik, ya, tentang nasab kalian, kalau ada yang mengkritik seperti Kiai Imad, meragukan nasab kalian, itu justru kalian ini seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena paling tidak sudah ada orang yang mau mengingatkan kalian bahwa paling tidak, kalau misalkan kalian itu bukan Duriyah Nabi, kalau misalkan kalian itu memang cucu Nabi, cucu baginda Nabi, menjadikan kalian ini tidak menyombongkan diri. Itu paling tidak. Apalagi kalau misalkan kalian ini memang betul-betul bukan Duriyah Nabi.
Ya, tentu ini menjadi hikmah yang besar untuk kalian. Seharusnya kalian itu berterima kasih dan bersyukur pada Kiai Imad dan para pendukungnya dan mereka kawan-kawan yang mengkritik, meragukan nasab kalian. Karena ini seharusnya menjadi kalian untuk berbenah, ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan apa yang diucapkan oleh Syed Zulfikar dan putrinya Fefe Syarifah, Fefe Zulfikar ini seharusnya perlu buat pembelajaran untuk kalian semua. Ya. Baik, mari kita simak komentar mereka berdua ini. Ya. Satu landasan bahwasannya nasab itu tujuannya untuk menjalin kasih sayang, menyambung tali silaturahim yang sempat hilang, yang sempat terputus. Nasab bukan untuk dijadikan bangga-banggaan. Jadi nasab bukan dijadikan bangga-banggaan, bukan dijadikan pamer. Nih, lihat nih, gua keturunannya si ini nih, gua keturunannya wali ini nih, gua keturunannya wali kutub ini, gua keturunan ini. Bukan itu. Jadi ada beberapa orang yang posting tentang undangan resepsi pernikahan Fefe, dan yang menarik di situ adalah komentar-komentarnya. Ada beberapa komentar itu yang membahas bahkan meributkan tentang nasab Fefe. Ada yang bilang katanya Fefe ini syarifah palsu, ada yang bilang bukan syarifah, ada yang bilang syarifah abal-abal, ada yang bilang Fefe ini nasabnya terputus, dan ya alhamdulillah ada juga yang paham Fefe dan membela Fefe. Nah, karena banyak banget yang nge-tag dan tolong dong dijelasin, tolong dong Kak Fefe klarifikasi. Nah, oke lah, nih Fefe jelasin ya, biar nggak jadi fitnah, dan ya kasihan aja buat orang-orang yang nggak paham, takutnya nanti jadi dosa. Sebelum Fefe jelasin semuanya, Fefe mau tanya dulu nih, terutama untuk kalian-kalian yang meributkan nasab Fefe, apa sih manfaatnya? Kok sampai segitunya gitu loh? Karena Fefe sendiri tuh apa ya? Fefe tuh biasa. Artinya kalau ya teman-teman percaya, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Fefe nggak pernah ada masalah dengan itu. Apakah ada pihak-pihak yang dirugikan? Kalau memang iya. Nah, khusus buat kalian yang getol banget menolak nasab Fefe, nasab kalian sendiri tuh gimana? Uruslah nasabnya sendiri. Ngapain ngurus-ngurus nasab Fefe? Kan lucu, keluarga bukan, saudara bukan, kok yo ngesok gitu loh, sok tahu tentang nasab Fefe. Nah, kemudian ada lagi yang komen kayak gini, oh aku tahu nasabnya Fefe karena aku ini syarifah. Kan lucu, menolak nasabnya orang lain tapi dia sendiri pengen diakui, kan aku syarifah karena ayahku Habib, kakekku Habib, keluargaku Habib. Please ya, kalau ayahmu, kalau bapakmu itu Habib, kalau keluargamu Habib, ya berarti kamu bukan syarifah, kamu itu Habibah. Jadi gini, kalau laki-lakinya itu disebut Habib, berarti perempuannya disebut Habibah. Kalau perempuannya sebutannya Syarifah, berarti laki-lakinya sebutannya itu Syarif. Nah, kalau laki-lakinya Sayyid, berarti perempuannya itu Sayyidah. Karena antara Habib, Syarif, Sayyid ini berbeda. Jadi kalau Habib, ya jangan ngaku Sayyid, jangan ngaku Syarif. Karena istilah Habib ini panggilan khusus untuk keluarga Ba'alwi dari Yaman. Jadi yang selain keluarga Ba'alwi ini, ya nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, kalau yang perempuan, panggilannya Habibah. Atau biasanya dipanggil Hubabah. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, ini ada lagi yang komen kayak gini. Fefe ini bukan dari keluarga Habib, karena Habib yang asli itu pasti tercatat di Robito Alawiyah. Loh ya memang bener, karena Fefe bukan keluarga Habib. Keluarga Fefe nggak ada yang dipanggil Habib. Kakek-kakek Fefe nggak ada yang dipanggil Habib. Kenapa? Ya karena kita bukan Ba'alwi. Dan semuanya itu dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini perlu diketahui dan diingat-ingat ya. Robito Alawiyah itu hanya mencatat keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya namanya itu Robito Alawiyah. Nah, Fefe ini bukan keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya mau dicari sampai kiamat kurang setengah jam wes, nggak akan nemu nama Fefe di sana. Nah, ini ada lagi komen yang serupa nih. Kalau memang Fefe dan keluarga ini benar asli keturunannya Rasulullah, harusnya itu pasti tercatat di Robito Alawiyah. Karena semua keturunan Nabi itu dicatat di Robito Alawiyah. Nah, ini keliru ini. Wong Robito Alawiyah itu cuma ada di Indonesia. Sedangkan keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia. Mosok yang di Mekah, di Maroko, di Jordan, di mana lagi di Palestina, Damaskus, Syria, Tunisia, itu dicatat di Indonesia tok. Sedangkan di Yaman sendiri loh, Robito Alawiyah itu nggak ada. Di Yaman itu, pencatatan nasab keluarga Ba'alwi itu dicatat masing-masing keluarga. Ya memang ada di sana buku induknya. Kalau nggak salah namanya itu Syajaratul
Jadi Veve tegaskan sekali lagi ya, bahwa Veve ini bukan keturunan Alwi bin Ubaidillah. Veve bukan Mbak Alwi. Jadi mau dicari di Robito Alawi ya, sampai kiamat kurang setengah jam, kurang setengah menit, nggak akan ketemu. Loh, terus Veve dan keluarga dicatat di mana? Ya ada sendiri, namanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf. Ada itu di Maroko, di Tunisia, di Damaskus, di Jordan. Jadi Veve tuh punya syahadah nasab dari Naqabah ini. Nah, kalau ada yang minta spill dong nasabnya, buat apa? Kan tadi Veve sudah bilang, mau percaya monggo, kalau enggak ya nggak masalah. Nah, terakhir, buat kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang nasab, nah monggo, silahkan kalian cari di YouTube. Kalau kalian cari tentang keluarga Veve, monggo